Nah, dan berikut kita langsung kutip dari link resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia ya. Nah, di sini ada informasi program bantuan tambahan ya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos. Nah, di sini kita baca ya teman-teman, program bantuan tambahan akan dimulai dilaksanakan pada tahun 2025. Nah, bantuan tambahan tersebut ada 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama adalah bantuan makanan bergizi gratis untuk lansia tunggal dan penyandang disabilitas. Nah, ini adalah maksudnya bantuan permakanan ya teman-teman untuk para KPM lansia tunggal dan juga penyandang disabilitas. Nah, jadi tiap hari itu ada bantuan makanan ya teman-teman yang diberikan dari Kemensos yang dikelola oleh kelompok masyarakat di daerah masing-masing dan diberikan kepada KPM yang berhak menerima. Nah, kemudian bantuan tambahan yang kedua itu adalah bantuan santunan bulanan ya untuk anak yatim piatu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bantuan pemberdayaan. Nah, ini adalah untuk para KPM PKH yang masuk ke dalam kategori KPM yang digraduasi. Nah, bantuan pemberdayaan ini selain bantuan sosial, kenaikan PPN 12% juga akan dikawal dengan bantuan pemberdayaan bagi 480.000 KPM PKH graduasi untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan mendukung kemandirian ekonomi. Nah, kemudian ada kabar gembira juga bahwasanya bantuan reguler dari Kemensos yaitu bantuan PKH akan dipercepat ya teman-teman, dan juga BPNT. Nah, pemerintah melalui Kementerian Sosial perkuat jaring pengaman sosial masyarakat rentan dan percepat penyaluran program kesejahteraan untuk antisipasi kenaikan PPN dan pembatasan subsidi. Nah, 10 juta KPM atau keluarga penerima manfaat ini akan dipercepat ya penyalurannya pada awal tahun 2025 untuk PKH ya teman-teman. Sementara 18,8 juta KPM BPNT ini akan disalurkan setiap bulan pada tahun 2025 mendatang. Nah, jadi untuk BPNT nantinya akan cair Rp200.000 per bulan ya. Dan cairnya per bulan ya teman-teman, bukan per 2 bulan lagi. Nah, kemudian ada juga perubahan ya teman-teman, perubahan data acuan untuk penerima bantuan sosial tersebut, yaitu akan mengacu pada data tunggal sosial ekonomi atau DTSE untuk penyaluran bantuan tepat sasaran. Nah, program bantuan sosial yang akan dilaksanakan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi yang merupakan penyempurnaan dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, jadi nanti akan mengacu pada DTSE ya, bukan DTKS lagi. Nah, kemudian bagaimana ya dengan bantuan PKH di tahun 2025? Sepertinya ada perubahan juga ya teman-teman. Nah, ini adalah skema bantuan PKH di tahun 2025. Nah, pencairannya itu disalurkan per 3 bulan ya teman-teman, bukan per 2 bulan lagi. Nah, kita lihat di sini di bawah ada keterangan bantuan disalurkan per 3 bulan atau 4 kali penyaluran dalam setahun. Nah, jadi untuk bantuan PKH di tahun 2025 sistemnya per 3 bulan ya teman-teman, bukan per 2 bulan lagi. Nah, untuk pencairannya bisa melalui pos dan ada juga yang melalui kartu ATM KKS Merah Putih. Nah, di sini besarannya akan saya sebutkan satu per satu ya. Untuk komponen ibu hamil, bantuan PKH-nya itu adalah Rp3 juta per tahun ya teman-teman, atau Rp750.000 per tahap. Nah, ini 3 bulan ya teman-teman. Kemudian untuk anak usia dini atau anak balita, ini besarannya Rp3 juta per tahun ya teman-teman, sama dengan ibu hamil.
Kemudian indeks per 3 bulannya atau per tahapnya ini ada Rp750.000. Kemudian untuk komponen anak sekolah SD mendapatkan Rp900.000 per tahun atau Rp225.000 per tahap. Kemudian untuk anak sekolah SMP Rp1.500.000 per tahun dan dicairkan Rp375.000 per tahap. Kemudian yang keenam untuk anak sekolah SMA ini ada Rp2.000.000 ya teman-teman per tahun. Kemudian cairnya Rp500.000 per tahap atau per 3 bulan ya. Nah, kemudian yang ketujuh untuk disabilitas berat Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 per tahap. Kemudian yang kedelapan adalah untuk lanjut usia atau lansia Rp2.400.000 per tahun dan dicairkan Rp600.000 per tahap. Nah, jadi sekali lagi di tahun 2025 ini sepertinya ada perubahan ya teman-teman skema penyaluran, yaitu menjadi per 3 bulan bukan per 2 bulan lagi. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini langsung dikutip resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, jadi itu ya teman-teman skema pencairan bantuan di tahun 2025 ada perubahan. Jadi untuk bantuan BPNT akan cair setiap bulan sebesar Rp200.000 dan PKH per 3 bulan ya teman-teman. Nah, untuk jumlahnya itu sendiri atau nominalnya itu sendiri tiap komponen PKH berbeda-beda. Sobat Sosial, di umur berapa kalian tahu kalau kartu keluarga sejahtera atau KKS itu gak boleh loh dipinjemin ke orang lain? Sama aja sifatnya kayak kartu ATM, KKS harus dipegang oleh diri sendiri. Kenapa sih harus dipegang sendiri? Karena seharusnya penggunaan atau penarikan rekening bantuan sosial PKH atau sembako harus dilakukan sendiri oleh keluarga penerima manfaat. Maka dari itu, upayakan agar KKS tetap dipegang sendiri oleh KPM untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti pengambilan uang bantuan tanpa pengetahuan si pemilik kartu. Jadi, jangan sampai KKS dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dijaga baik-baik ya Sobat Sosial. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.